Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal surutut toharoti utawi piro-piro syarate sesuci iku al-islamu siji Islam, wa tamyizu lan loro tamyiz, wa adamul mani'i lan telu ora onone perkara kang ngalangi min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal maghsuli maring perkara kang dibasuh, wasayalanu lan papat miline banyu, wa ayyakuna lan limo yen to ana apa alma'u banyu ana iku mutahhiron bisa nyucikake, bi alla yasluba kelawan yen to ora ilang apa ismuhu asmane utawa jenenge banyu, bi mukhalatati tahirin sebab kecampuran barang kang suci, yastaghni kang sumugih apa alma'u banyu anhu saking mukhalatah, wa alla yataghayyara lan yento ora rubah apa banyu binajisin sebab najis, walau taghayyuran senajan berubah yasiron kang sithik, wa ingkana lan lamun ana apa alma'u banyu ana iku dunal kullataini kurang saking rong kulah, zida mongko ditambahi ketentuan alla yulaqiyahu yento ora tetemu ing banyu apa najisun najis, ghairu ma'fuwin kang ora disepuro apa anhu najis, wala lan ora ustumila digunakake apa banyu fi raf'il hadasi ing dalem ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis. Faslun pasal syurutut toharoti adapun syarat-syaratnya toharoh atau bersuci itu ada 5. Yang pertama al-islamu Islam, yang kedua wat tamyizu tamyiz, wa adamul mani'i dan yang ketiga tidak adanya penghalang min wusulil ma'i dari sampainya air ilal maghsuli kepada anggota badan yang dibasuh, wasayalanu dan yang keempat adalah airnya itu harus mengalir, wa ayyakunal ma'u mutahhiron dan syarat yang kelima adalah air yang digunakan bersuci ini adalah air yang mutahhir yang bisa mensucikan. Gambarannya gimana? Bi alla yasluba ismuhu adalah namanya air ini belum berubah, bimukhalatati tahirin sebab tercampur oleh barang suci yang lain, yastaghnil ma anhu yang bisa dihindarkan dari air, wa alla yataghayyar dan air tersebut belum berubah atau tidak berubah binajisin sebab kejatuhan najis, walau taghayyuron yasiron meskipun perubahan yang sedikit, wa in kanal ma'u dunal kulatain dan apabila airnya itu ternyata air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah, zida maka ada ketentuan lain. Apa? Alla yulaqiyahu najisun, air itu tidak tercampur atau terjatuhi oleh najis, ghairu ma'fuin anhu yang tidak dima'fu, wala ustumila fi raf'il hadas dan air tersebut juga belum dipakai untuk mengangkat hadas au izalati najisin atau menghilangkan najis. Baik sahabat, di video kali ini kita akan membahas pasal yang baru, yaitu pasal mengenai syarat-syaratnya toharoh atau syarat-syaratnya bersuci. Jadi musonif kitab Islam Taufik ini berkata, faslun syurutut toharoti, pasal tentang syarat-syaratnya toharoh. Jadi toharoh itu atau bersuci itu memiliki syarat-syarat, yang mana syarat-syarat ini harus terpenuhi. Karena jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka toharohnya itu tidak sah.
Nah, apa saja syarat-syaratnya toharoh? Yang pertama adalah al-islamu Islam. Jadi seseorang yang bersuci itu harus Islam. Kenapa? Karena bersuci atau toharoh itu kan sebuah ibadah. Dan ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh orang Islam. Sedangkan orang kafir itu laisa min ahli ibadah. Jadi kalau mereka melaksanakan toharoh atau bersuci, maka itu tidak dianggap alias sia-sia belaka. Oleh karena itulah, maka yang sah toharohnya adalah hanya orang Islam. Kemudian yang kedua adalah at-tamyizu tamyiz. Nah, mengenai tamyiz ini itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa apabila seorang anak kecil itu jika dia ditanya sesuatu maka dia bisa menjawab, maka dia sudah tamyiz. Ada yang mengatakan bahwa apabila anak kecil itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian cebok sendiri tanpa bantuan orang lain, maka itu sudah tamyiz. Ada yang juga mengatakan bahwa tamyiz itu adalah usia 7 tahun ke atas. Jadi di bawah 7 tahun itu belum tamyiz. Intinya apabila seorang anak itu sudah mandiri, maka dia sudah tamyiz. Dan jika dia melaksanakan toharo atau bersuci, maka itu sah. Jadi ketika seorang anak kecil, misalnya masih umur 4 tahun atau bayi bahkan, maka bersucinya itu tidak sah karena dia tidak tamyiz. Atau misalnya ada orang gila yang juga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga mereka juga tidak tamyiz, maka bersucinya juga tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga adalah adamul mani'i min wusulil ma'i ilal maghsuli. Tidak adanya penghalang dari sampainya air kepada anggota badan yang dibasuh. Jadi misalnya kita berwudu, itu kan membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan membasuh kaki. Nah, apabila di tangan kita itu ada misalnya cat atau lilin atau misalnya ada lem seperti lem Alteco gitu ya, maka itu adalah penghalang dari sampainya air kepada kulit kita. Jadi itu bisa menyebabkan wudhu yang kita laksanakan itu tidak sah. Oleh karenanya, jika memang ada penghalang dari sampainya air ke kulit kita, maka sebelum kita melaksanakan toharoh, entah itu wudhu atau mandi, maka kita harus bersihkan terlebih dahulu. Ada cat kita bersihkan, ada lilin juga kita bersihkan, ada lem seperti lem Alteco itu juga kita bersihkan sampai bersih, sekiranya air itu bisa nyampe ke kulit kita. Kemudian syarat yang keempat adalah as-sayalanu, airnya itu harus mengalir. Jadi kalau misalnya kita itu toharoh tapi airnya itu tidak mengalir, maka itu tidak sah. Misalnya kita berwudu, membasuh muka, ini cuma mengusap saja. Tangan kita basahi tanpa ngambil air, hanya basah saja, kemudian kita usap ke muka kita, maka itu juga tidak sah wudhu kita. Jadi harus airnya itu mengalir. Atau misalnya kita membasahi kain dengan air, kemudian setelah kain itu basah, kita berwudhu menggunakan kain yang basah itu. Jadi kita membasuh wajah ini hanya dengan mengusap-ngusap wajah menggunakan kain basah. Kemudian setelah wajah selesai, lalu kita mengusap tangan kita dengan kain basah tersebut. Itu juga tidak sah, karena airnya juga tidak mengalir. Lalu syarat yang kelima adalah wa ayyakunal ma'u mutahhiron. Air yang kita gunakan bersuci itu haruslah air yang suci dan mensucikan, atau disebut juga sebagai air mutlak. Lalu gambarannya bagaimana air yang mutahhir ini atau air yang mutlak ini? Bi alla yasluba ismuhu bi mukhalatati tahirin yastaghnil ma anhu. Adalah sekiranya nama air tersebut tidak berubah sebab tercampur oleh barang suci yang lain yang bisa dihindarkan dari air.
Jadi misalnya kita punya gelas, lalu gelas ini kita kasih air atau kita isi air. Kemudian kita bawa gelas ini ke orang lain dan kita tanya, apa yang ada di dalam gelas ini? Maka ketika dia melihat gelas ini, dia akan menjawab bahwa yang di dalam gelas itu adalah air. Nah, itulah yang disebut sebagai air mutlak. Artinya dia namanya hanyalah air saja, tidak ada embel-embel yang lain. Nah, jikalau air gelas ini kita masukkan ke dalamnya kopi, kemudian kita aduk-aduk sehingga air ini akan berubah menjadi hitam, maka ketika air hitam ini kita tanyakan ke orang lain, apa yang ada di dalam gelas ini? Maka dia akan menjawab bahwasanya yang di dalam gelas itu adalah air kopi. Nah, itulah air yang sudah berubah namanya menjadi air kopi. Artinya airnya itu ada embel-embelnya yaitu kopi. Atau misalnya air bening ini kita campurkan teh, kemudian kita aduk-aduk sehingga warnanya menjadi kuning kecoklatan. Kemudian kita tanya ke orang lain, apa yang ada di dalam gelas ini? Maka dia akan menjawab bahwa yang di dalam gelas adalah air teh. Jadi namanya air itu sudah ada embel-embelnya, yaitu air teh. Atau misalnya lagi air yang bening ini kita campuri dengan bunga mawar. Kemudian kita tunjukkan ke orang lain, lalu kita tanyakan apa yang ada di dalam gelas ini, maka dia pasti akan menjawab bahwasanya yang di dalam gelas adalah air mawar atau air kembang. Nah, itu juga sama. Airnya ini sudah berubah namanya, sudah ada embel-embelnya. Yang asalnya air mutlak, air saja, menjadi air kembang. Oleh karena itu, ketika namanya itu sudah ada embel-embelnya seperti air kembang, air teh, air kopi, air susu, maka itu tidak bisa dipakai atau digunakan untuk bersuci. Jadi yang bisa dipakai bersuci hanyalah air mutlak, yang namanya itu masih air saja, tidak ada embel-embelnya. Nah, itulah tadi maksud dari bi'alla yasluba ismuhu bimukhalatati tahirin yastaghnil ma'anhu. Sekiranya namanya air itu tidak berubah bimukhalatati tahirin sebab kecampuran perkara suci yang lain seperti kopi, teh, susu, atau gula, yastaghnil ma'anhu, yang air itu sebenarnya bisa dihindarkan dari hal itu. Kan adanya air kopi itu kan sebab dimasukkan kopi. Adanya air teh itu sebab dimasukkan teh oleh seseorang. Beda kalau misalnya air itu berubah sebab tercampur oleh barang suci yang lain yang tidak bisa dihindari. Misalnya air yang sudah lama berada di dalam wadah atau di dalam bak misalnya ya, bak mandi, dan bak mandi ini lama tidak dipakai sampai dinding dari bak mandi ini keluar lumut semua sehingga itu bisa merubah warna air menjadi hijau, maka meskipun warna air itu menjadi hijau, maka itu masih bisa dipakai untuk bersuci karena dia berubahnya itu sebab sesuatu yang la yastaghnil ma'anhu, yang tidak bisa dihindari oleh air. Nah, ini adalah ketentuan daripada air mutahhir yang pertama, yaitu namanya belum berubah sebab tercampur oleh perkara suci yang lain yang bisa dihindarkan dari air. Kemudian ketentuan air mutahhir yang kedua adalah wa alla yataghayyaru binajisin walau taghayyuran yasiron. Airnya itu tidak berubah sebab tercampur najis. Nah, ketentuan ini adalah untuk air yang banyak, air yang lebih dari 2 kula. Jadi misalnya kita punya tandon air yang besar, yang lebih dari 216 liter, misalnya 500 liter gitu. Itu kan lebih dari 2 kula. Artinya itu air banyak. Kemudian tandon air kita ini kejatuhan bangkai tikus. Nah, apabila setelah kejatuhan bangkai tikus itu airnya tidak berubah, jadi tidak ada bau, warnanya juga tidak berubah, rasanya juga tidak berubah, maka air yang ada di dalam tandon ini itu hukumnya masih suci, bisa dipakai untuk berwudu.
Tapi kalau ada perubahan setelah kejatuhan bangkai tikus tadi, walaupun taghayyuron yasiron, perubahannya itu sedikit, maka air yang ada di dalam tandun ini sudah bukan lagi air yang suci. Jadi tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci, untuk berwudu atau mandi besar. Kemudian wa in kanal ma'u dunal kullatain, apabila airnya itu kurang dari 2 kula, maka zida, ditambahi syarat lain, ditambahi ketentuan lain. Apa ketentuannya? Yang pertama, alla yulaqiyahu najisun ghairu ma'fuwin anhu. Air yang sedikit tadi tidak kejatuhan najis yang tidak dimafu atau yang tidak dimaafkan. Jadi inilah perbedaan air yang sedikit dan air yang banyak. Kalau air yang banyak itu ketika dia kejatuhan najis dan tidak berubah, maka dia masih tetap suci. Beda kalau dia berubah, walaupun perubahannya sedikit, maka dia menjadi najis. Beda halnya kalau air sedikit, ketika dia kejatuhan najis, entah berubah atau tidak berubah, maka airnya tetap menjadi air mutanajis, sudah tidak suci lagi. Jadi misalnya kita punya air 1 gelas, kemudian kejatuhan kotoran cicak, kemudian setelah kejatuhan itu kita ambil kotoran cicaknya, kita buang. Nah, kita lihat air yang di dalam gelas tadi, walaupun air itu tidak berubah, baunya, rasanya, kemudian warnanya tidak ada perubahan, maka air yang di dalam gelas ini tetaplah air yang mutanajis, karena sudah kejatuhan najis walaupun tidak berubah, karena airnya hanyalah air yang sedikit, kurang dari 2 kula. Beda kalau yang jatuh ke dalam air itu adalah najis yang dima'fu atau yang dimaafkan. Misalnya bangkai lalat atau bangkai semut masuk ke dalam air gelas, maka itu dima'fu. Kemudian ketentuan yang kedua, jika airnya itu kurang dari 2 kula adalah wala ustu'mila fi rafil hadas au izalati najisin. Jadi air yang kita pakai untuk bersuci ini adalah air yang baru, yang belum pernah dipakai untuk mengangkat hadas seperti berwudu atau mandi besar. Juga tidak pernah dipakai untuk menghilangkan atau mensucikan najis. Nah, air yang sudah pernah dipakai itu juga disebut sebagai air yang musta'mal, air yang sudah digunakan. Jadi kalau misalnya kita berwudu gitu ya, menggunakan air sedikit, kita membasuh muka, kan itu pasti ada yang netes ke bawah kan. Nah, lalu tetesan itu kita tampung. Hasil dari tetesan itu kita pakai lagi untuk berwudu, maka itu tidak boleh, karena air yang kita tampung ini, bekas kita pakai wudu ini, itu adalah air musta'mal, sudah pernah dipakai berwudu, jadi tidak boleh kita pakai lagi. Beda halnya kalau kita wudhu di bak mandi yang besar, yang airnya itu lebih dari 2 kula. Kemudian kita membasuh muka, lalu tetesannya itu jatuh ke dalam bak mandi lagi. Maka karena tetesan itu kemudian berkumpul dengan air yang banyak, maka air yang di dalam bak mandi ini bukanlah air yang musta'mal. Jadi itu kita bisa pakai berwudu berkali-kali. Kenapa? Karena air yang di dalam bak mandi ini adalah air yang banyak, yang lebih dari 2 kula. Lalu air yang disebut sebagai 2 kula ini itu bagaimana gambarannya dan berapa banyak? Kita lihat gambar berikut ini. Jadi misalnya kita punya bak mandi seperti ini. Nah, apabila bak mandi ini ukurannya adalah panjangnya ini 60 cm, lebarnya 60 cm, kemudian tingginya ini 60 cm, maka apabila bak mandi ini terisi penuh, itulah air yang 2 kula. Jadi air 2 kula itu panjangnya bak mandi ini 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm, kemudian dia terisi penuh, maka ini 2 kula. Tapi kalau tidak sampai terisi penuh seperti ini, maka ini tidak sampai 2 kula. Itulah gambarannya 2 kula. Jadi kalau kita punya bak mandi itu lebih besar dari ini, misalnya panjangnya itu 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter, maka itu sudah pasti lebih dari 2 kula jika airnya itu terisi lebih dari separuh, seperti itu. Jadi
Itulah ukuran air 2 kula. Kalau kita ukur pakai ukuran liter, tinggal kita kalikan saja 60 kali 60 kali 60, hasilnya adalah 216.000 ml atau 216 liter. Jadi 2 kula itu adalah 216 liter. Kesimpulannya, jika kita punya wadah dan berisi air dan airnya itu kurang dari 216 liter, maka itu disebut sebagai air yang sedikit atau air yang kurang dari 2 kula. Tapi kalau kita punya wadah berisi air dan airnya itu lebih dari 216 liter, maka itu adalah air yang banyak atau air yang lebih dari 2 kula. Dan air yang banyak ini ketika dia kejatuhan najis, maka dia masih tetap suci, kecuali jika dia berubah. Tapi kalau air yang sedikit, yang kurang dari 2 kula, begitu dia kejatuhan najis, baik dia berubah atau tidak, maka airnya juga menjadi najis. Jadi demikian sahabat pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.